Oke, jadi sekarang gue bakal ngejelasin apa itu DBD dan RBR ya. Jadi DBD itu adalah drop base drop, di mana candlenya ini seperti ini, dia turun, naik, turun. Jadi ngebuat ini dia candlenya merah, terus hijau merah. Nah ini hijau merah hijau. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam time frame kecil ya, dia turun, sideways turun. Nah kalau rally base rally naik, sideways naik. Jadi DBD itu artinya drop base drop, RBR itu rally base rally, rally base rally. Kalau DBD drop base drop. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bakal cari contoh-contohnya aja. Ini di sini gua hapus dulu ya. Nah, kita cari dari contoh yang jauh-jauh aja lah. Contoh ya di bagian, nah di bagian sini. Nah, karena ini gue pakai time frame 4 jam, ya relatif lebih jauh gitu zonanya. Nah, di sini ya, di sini kita lihat, di sini dia ada RBR di bagian sini. Oke. RBR di bagian sini, lihat dia turun ya, mungkin agak spike dulu baru dia naik. Nah, kita cari lagi bagian-bagiannya. Nah, untuk tandainya juga dari candlenya aja ya, dari body candlenya aja. Jadi ekornya nggak usah ikut-ikutan gitu. Nah, di bagian sini kita lihat, ini ada DBD. Maksudnya dia kena lalu naik ke atas. Nah, di bagian sini juga ini dia ada, cuman ini bukan ya, ini bukan sebut ya. Kita cari lagi contoh-contohnya. Sabar ya. Nah, ini adalah DBD, cuman kita tandainya tetap dari body candle. Nah, kita cari lagi ini di bagian sini, ya kesentuh lalu dia naik ke atas. Nah, bagian sini juga DBD lagi nih, maksudnya RBR, lihat kesentuh naik ke atas dia. Kita cari lagi contoh-contohnya, nah di bagian sini ini ada, bukan, ini bukan seperti ini contohnya. Lihat candlenya malah kecil yang sebelumnya tuh, jadi itu kurang itu bukan disebut sebagai RBR gitu, karena RBR tuh bentuknya bukan seperti itu. Nah, ini seperti ini ya, dia turun ya, ini di sini dia ngebentuk yang namanya DBD gitu. Ini juga sama disebutnya gitu, ini juga sama disebutnya, kita ngandain dari body candle ke body candle aja udah. Nah, ini kan dia mulai mengalami kenaikan gitu. Nah, tapi kalau misalnya bagian si DBD ini kan sebelumnya ada DBD. Kalau misalnya DBD ini di break ya, nanti kalau misalnya dia turun ke bawah, kita entry di bagian DBD ini. Nah, jadi pada dasarnya ini tuh dalam time frame kecil tuh seperti ini bentukannya. Dia seperti ini ya, ini ngebuat resisten kan di bagian sini, lalu dia turun ke bawah, ya terus naiknya resisten ini dijebol. Jadi kalau misalnya balik ke bawah, kita bisa entry di bagian sini. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Kalau misalnya kalian masih kurang paham. Nah, jadi untuk area RBR atau DBD ya, itu menurut gua kurang bagus ya, karena satu gini loh. Kalau misalnya kita mau menggunakan RBR dan DBD, kita harus mencampurkan dari beberapa hal gitu. Jadi kita harus mencampurkan, harus perlu adanya EVG dan lain-lain itu. Makanya RBR dan DBD itu kurang bagus kalau misalnya apa sih namanya, bisa disebutnya tuh. Jadi kalau misalnya cuma ada DBD dan RBR doang, itu maka kurang valid gitu. Jadi kita harus campurkan dengan yang lain. Jadi kan kalau misalnya kita memakai OCL pun ya, kita OCL-nya harus yang sebelum di break support dan resisten. Pada video gue sebelumnya gue udah jelasin tentang OCL. Dan sekarang RBR itu kita, RBR atau DBD itu harus digabungkan dengan yang lain gitu. Jadi biar lebih valid gitu. Jadi sama aja seperti OCL, cuman gue sendiri pun jarang entry di RBR atau DBD karena menurut gue itu kurang oke ya. Cuman pada dasarnya RBR dan DBD itu emang harus digabungkan dengan yang namanya Vibo gitu. Jadi karena kan banyak nih, ini ada RBR, maksudnya ini ada DBD, DBD. Cuman kan kita bingung cara nentuinnya. Biasanya gue menggunakan Vibo, jadi gue tarik dari bagian sini ke bagian sini ya. Jadi gue entry-nya di DBD yang masuk ke bagian Vibo. Kita lihat DBD mana yang masuk ke bagian Vibo, ya ini juga masuk, ini juga masuk. Jadi kita entry-nya di DBD bagian ini nih. Jadi kita lihat turun. Ya cuman karena floatingnya besar, karena gue pakai time frame besar juga. Nih kita lihat di sini, dia dari turun terus naik ke atas ya. Nah kita tarik
Vibo dari atas ke bawah. Kita lihat DBD mana, RBR mana yang masuk ke bagian Vibo. Kita lihat di bagian sini. Jadi kita entry di bagian sini gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan bagian RBR atau DBD valid atau enggaknya, kita menggunakan Vibo gitu biar kita lebih presisi gitu. Kita entry di RBR atau DBD-nya gitu. Bahkan kalau misalnya ini contoh ya. Ini kan sebelumnya gue udah kasih tahu tentang yang namanya DBD di bagian sini. Nah, nanti kita tuh tarik Vibo ya dari atas sini ke sini ya untuk menentukan apakah ini valid atau enggaknya gitu. Kalau misalnya masuk ke dalam Vibo nih, ini masuk ke dalam Vibo nih bagian DBD sini, jadi valid gitu bagian DBD-nya karena masuk ke dalam Vibo. Jadi kita mungkin bisa entry sell di pas masuk di bagian sini gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita turunkan time frame pun sama ya. Nih kita lihat, ini kan banyak sekali DBD ya. DBD gitu. Kita cari gitu yang mana yang valid. Kita lihat DBD yang mana. Yang di bagian sini ini nggak masuk ke area Vibo kan, makanya ini nggak valid. Nah di bagian sini ini masuk ke area Vibo, makanya ini valid. Kita lihat market ketika nyentuh dia langsung junam. Jadi seperti itu. Jadi DBD, RBR harus jadi DBD dan RBR itu pada dasarnya mirip-mirip order block. Jadi ya pada dasarnya sama aja gitu. Order block ya maksudnya sebagian orang nyebut RBR atau DBD ya sebagai order block juga. Cuman ada sebagian orang yang nyebutnya itu RBR dan DBD gitu. Padahal mah ya sama-sama aja gitu, cuman beda penyebutan. Nah, cuman kalau misalnya kita menggunakan Vibo pun harus ada DBD atau RBR di dalamnya biar lebih valid. Kita mau menggunakan DBD dan RBR pun kita harus pakai Vibo juga biar menentukan itu valid atau enggaknya. Jadi harus digabung sama yang lain gitu biar kita tahu kalau itu valid atau enggak gitu. Jadi gitu aja sih dari gua materi tentang DBD atau RBR kali ini.